Kesetiaan sejati tidak pernah berubah, bahkan ketika dikhianati. Seekor anjing bernama Spike harus menghadapi pengalaman menyakitkan saat keluarganya tega meninggalkannya di tepi jalan. Perjalanan pulang yang panjang dan berbahaya membuktikan ketangguhan jiwa yang tak tergoyahkan. Ketika akhirnya menemukan rumahnya kembali, takdir mempertemukannya dengan sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya. Dalam sekejap mata, Spike harus memilih antara dendam masa lalu atau menyelamatkan nyawa yang tak berdosa. Kisah ini akan mengajarkan kita tentang pengampunan dan pengorbanan yang melampaui segala luka. Spike selalu merasa menjadi bagian penting dari keluarganya, atau setidaknya itulah yang dia yakini. Setiap pagi, dia menyambut anggota keluarga dengan antusiasme yang sama, ekornya bergoyang riang menunjukkan kegembiraan tak terbendung. Mereka adalah dunianya, dan rumah mereka adalah tempat di mana ia merasa aman dan dicintai. Hari itu dimulai seperti kebanyakan hari lainnya, dengan persiapan untuk perjalanan keluarga yang biasa membawa kegembiraan. Spike merasakan kegelisahan aneh ketika mobil keluarga yang biasanya menjadi sumber kesenangan dan petualangan pergi lebih jauh dari biasanya. Dari balik jendela, dia melihat anak-anak tertawa kecil dan orang tua bercakap ringan, tetapi ada ketegangan samar dalam suasana yang tak bisa ia pahami. Tidak ada yang terlihat salah, namun instingnya mengatakan sesuatu berbeda hari ini. Spike berusaha menenangkan diri, percaya bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu bersama keluarga yang dicintainya. Tiba-tiba, mobil melambat dan berhenti di pinggir jalan di area terpencil yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya. Pintu belakang terbuka, dan Spike melompat keluar dengan penuh semangat, mengira ini adalah awal petualangan baru di tempat asing. Dengan harapan tinggi, dia menunggu isyarat akrab dari majikannya, perintah untuk datang, atau sentuhan lembut di kepalanya. Namun, tidak ada yang datang. Sebaliknya, keheningan yang tidak menyenangkan mengisi udara, diikuti dengan suara mesin mobil yang tiba-tiba meraung kembali. Kemudian, hal yang tak terbayangkan terjadi. Mobil melaju pergi, meninggalkan Spike sendirian di tempat asing. Dengan penuh kebingungan, dia berlari mengejar mobil, menggonggong keras, putus asa menarik perhatian keluarganya. Ekornya yang beberapa saat lalu bergoyang dengan riang kini menurun, mencerminkan kebingungan dan ketakutan yang memenuhi hatinya. Keletihan akhirnya memaksa Spike berhenti di pinggir jalan. Napasnya terengah-engah. Matanya terpaku pada mobil yang semakin jauh hingga hilang di balik cakrawala, membawa pergi semua yang dia cintai dan kenal. Di hadapannya terbentang jalan panjang yang kosong di bawah teriknya matahari musim panas. Panasnya mencerminkan rasa sakit yang menyilaukan dalam hatinya. Satu-satunya suara yang terdengar adalah gemuruh mesin yang semakin memudar, meninggalkan keheningan yang menyesakkan dalam kenyataan barunya. Spike melihat sekeliling, mencari sesuatu, apa saja, yang akrab, tetapi hanya menemukan angin panas dan debu yang berputar di sekitarnya. Dia mengendus jalan, semak-semak kering, dan ranting-ranting patah. Kebingungannya perlahan berubah menjadi kesadaran pahit. Dia telah ditinggalkan, sengaja ditinggalkan, oleh keluarga yang dipercayainya. Dengan instingnya sebagai panduan, Spike membuat keputusan. Dia harus menemukan jalan pulang, kembali ke rumah yang dia kenal sebagai tempatnya berada. Dengan tekad kuat, dia mulai berjalan mengikuti arah mobil itu menghilang, mengikuti jejak aroma samar yang ditinggalkan keluarganya. Pada awalnya, langkahnya penuh tekad, didorong oleh harapan untuk bertemu kembali dengan mereka yang dicintainya. Namun, seiring berjalannya waktu dan posisi matahari bergeser di langit, harapan itu mulai memudar. Tidak ada tanda kehangatan dari orang-orang yang dicintainya. Tidak ada suara akrab yang memanggil namanya. Hari berganti malam, dan Spike masih terus berjalan. Jalanan menjadi semakin asing. Pemandangan berubah dari pedesaan ke hutan lebat yang dipenuhi dengan suara-suara tak dikenal. Namun, di tengah kelelahan dan ketidakpastian, satu pikiran tetap bertahan dalam benaknya. Pulang. Kembali ke rumah. Tempat di mana dia merasa aman dan dicintai. Perjalanan itu sangat melelahkan, dengan hari-hari yang terik dan malam-malam yang dingin menusuk tulang. Bahaya lain menanti di setiap belokan, satwa liar yang selalu mengintai, siap menyerang kapan saja. Sebuah pengalaman mengerikan dengan sekawanan anjing liar menjadi ujian besar bagi ketahanannya. Mereka mengelilinginya di malam hari, gigi mereka terlihat tajam dan mata mereka memancarkan niat jahat. Dengan keberanian yang muncul dari keputusasaan, Spike berhasil mengusir mereka. Tetapi perkelahian itu membuatnya semakin rentan dan waspada dari sebelumnya.
Meskipun menghadapi tantangan yang begitu berat, semangat Spike tetap tak tergoyahkan. Dia mencari air dimanapun dia bisa menemukannya, kubangan kecil, aliran sungai yang sempit, bahkan embun pagi di dedaunan. Dia bertahan hidup dengan berburu hewan-hewan kecil yang berhasil dia tangkap. Naluri liarnya bangkit dari tidur panjang kehidupan domestik. Klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah menyaksikan kesetiaan luar biasa dari hewan peliharaan? Dari kota manakah Anda menyaksikan video ini? Kelelahan mulai menyerang tubuh dan emosinya seiring berjalannya waktu. Bulunya yang dulu berkilau kini kusam dan kotor. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai kurus dengan tulang rusuk yang terlihat jelas. Namun, kenangan hidup bersama keluarganya terus memberikan kekuatan untuk melangkah maju, menuju tempat yang dia anggap sebagai rumah. Hari demi hari berlalu tanpa tanda-tanda kehidupan manusia yang berarti. Spike berjalan menyusuri jalan setapak yang tidak dikenal, melalui hutan lebat dan padang rumput luas. Kadang-kadang, dia menemukan peradaban, sebuah desa kecil atau area piknik, tetapi selalu menjaga jarak dari manusia lain, takut akan pengalaman penolakan yang baru dialaminya. Pada malam-malam yang sunyi, Spike sering menatap langit berbintang, seolah-olah mencari jawaban dari kegelapan tak berujung di atasnya. Dalam keheningan itu, dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya esok hari, didorong oleh tekad untuk kembali ke tempat yang pernah dia sebut rumah. Saat perjalanan yang panjang dan melelahkan berlanjut, kenangan tentang kehidupannya bersama keluarga menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Spike mengingat pagi-pagi cerah di halaman belakang, berlarian dengan anak-anak yang tertawa riang. Dia mengingat momen tidur siang di samping sofa, sementara dengkuran lembut majikannya mengisi ruangan dengan kedamaian. Kenangan-kenangan ini tidak hanya memberikan penghiburan di tengah kesulitan, tetapi juga menjadi panduan dalam peta mentalnya. Spike mengenali pola-pola alam, bau-bauan, dan tanda-tanda yang mungkin membawanya lebih dekat ke rumah. Naluri dan ingatannya bekerja bersama, membimbingnya melalui lanskap asing menuju satu tujuan, kembali ke keluarganya. Jalur yang dilalui membangkitkan kenangan lain. Sebatang pohon yang menyerupai pohon di taman dekat rumah. Sebuah ladang bunga liar yang mengingatkannya saat anak-anak membawa rangkaian bunga masuk rumah. Semua kenangan ini menjadi benang tipis yang menghubungkannya dengan masa lalu, memperkuat tekadnya untuk pulang. Perjalanan yang terus-menerus mulai menguras tenaganya. Tubuh Spike melemah. Semakin kurus seiring berjalannya waktu dengan makanan yang hampir tidak cukup untuk bertahan hidup. Tanda-tanda kelelahan terlihat jelas. Langkahnya tidak selincah dulu, napasnya lebih berat, dan matanya tidak secerah sebelumnya. Namun, tekad Spike tetap kokoh seperti baja. Rumahnya menanti di suatu tempat di depan sana, dan ia tidak akan berhenti sekarang. Setiap langkah menyakitkan membawanya satu langkah lebih dekat ke tujuannya. Setiap napas berat adalah bukti ketekunan yang luar biasa. Ketika hujan deras turun suatu malam, Spike menemukan perlindungan di bawah jembatan tua. Suara tetesan hujan yang konstan di atas jembatan membuat ritme menenangkan yang akhirnya membuatnya tertidur lelap, memberikan tubuhnya istirahat yang sangat dibutuhkan setelah perjalanan panjang. Dalam tidurnya yang dalam, mimpi membawa Spike kembali ke rumah dengan jelas. Dia melihat pintu depan yang akrab, mencium aroma rumput yang baru dipotong, dan mendengar tawa riang anak-anak yang berlarian di sekitarnya. Dalam mimpi itu, dia kembali menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah keluarga. Kenyamanan dan rasa aman dari kenangan ini menyelimutinya seperti selimut hangat, untuk sementara menghapus kesendirian dan pahitnya perjalanan. Dalam dunia mimpi, tidak ada rasa sakit, tidak ada pengkhianatan, hanya ada cinta dan penerimaan yang pernah dia rasakan. Ketika Spike terbangun, hujan telah berhenti dan sinar matahari menerobos awan. Meskipun kembali ke kenyataan yang keras, mimpi itu memberikan dorongan semangat baru. Dengan tekad yang diperbaharui, dia melanjutkan perjalanannya. Langkahnya sedikit lebih ringan dan hatinya sedikit lebih yakin. Dalam hari-hari yang berlalu, kenangan bersama keluarganya menjadi panduan Spike saat ia melanjutkan perjalanan. Spike terus mengenang pagi-pagi santai berbaring di sofa, berjalan-jalan di taman, dan malam-malam dingin meringkuk di kaki pemiliknya. Kenangan ini tidak hanya memberi penghiburan tetapi juga arahan yang ia butuhkan untuk menemukan jalan pulang. Meskipun perjalanan sangat melelahkan, Spike menemukan kekuatan dalam rutinitas sederhana. Setiap pagi, dia berjalan menuju arah matahari terbit, beristirahat saat terik siang terlalu menyengat, dan melanjutkan perjalanan saat senja menjelang.
Rutinitas ini memberinya tujuan dan struktur di tengah kekacauan dan ketidakpastian. Terkadang, Spike bertemu dengan binatang lain dalam perjalanannya, rusa yang waspada, kelinci yang cepat, bahkan sesekali anjing lain yang mengembara. Interaksi singkat ini mengingatkannya akan dunia yang lebih luas di luar lingkaran kecil kehidupannya, namun juga menegaskan bahwa dia memiliki tempat khusus yang harus dia temukan kembali. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kelelahan semakin jelas pada diri Spike. Tulang rusuknya semakin menonjol di balik kulit, langkahnya semakin lamban, dan matanya yang dulu cerah kini sering terlihat sayu. Namun, di balik kondisi fisiknya yang memburuk, tekad dalam hatinya justru semakin kuat. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, Spike mencapai puncak sebuah bukit dan melihat siluet yang akrab dari lingkungan lamanya berkilauan di kejauhan. Hatinya dipenuhi semangat baru, dan ia mulai menuruni bukit dengan energi yang lebih besar daripada yang dirasakannya selama berhari-hari. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Rasa kedekatan yang luar biasa dengan keluarganya memberi Spike dorongan yang tak terbendung. Mengetahui bahwa pertemuan kembali kini hampir terwujud mengalahkan kelelahan dan rintangan yang tersisa dalam perjalanannya. Dengan jantung berdebar penuh harapan saat ia menuruni bukit, aroma-aroma yang dikenalnya dari lingkungan sekitar membanjirinya dengan emosi yang hampir tak tertahankan. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke akhir perjalanannya yang panjang, rumahnya. Ketika mencapai dasar bukit, pemandangan pagar putih yang mengelilingi halaman rumah lamanya membawa kelegaan yang luar biasa. Meski juga sedikit keraguan mengintai di sudut pikirannya. Dia telah sampai di rumah. Akhirnya, dengan harapan yang membuncah, Spike mempercepat langkahnya, menanti pelukan hangat dan sambutan penuh sukacita dari keluarga yang telah dirindukannya sepanjang perjalanan. Misinya yang panjang dan melelahkan hampir berakhir, atau setidaknya itulah yang dia pikirkan. Ketika Spike mendekati rumah, perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam dirinya. Sesuatu tampak berbeda. Rumput yang tumbuh terlalu tinggi, cat yang terkelupas di beberapa tempat, dan aroma yang tidak sepenuhnya dikenalnya. Namun, ini tetap rumahnya, tempat yang telah dia perjuangkan untuk kembali. Dengan langkah hati-hati, Spike mendekati pintu depan, hidungnya mengendus udara dengan penuh antisipasi. Dia mencari aroma akrab keluarganya, tetapi yang menyambutnya adalah campuran bau asing yang tidak pernah dia kenal sebelumnya. Kebingungan mulai merayap dalam benaknya, bercampur dengan kekhawatiran yang semakin dalam. Suara-suara dari dalam rumah terdengar berbeda. Tawa anak-anak, tetapi bukan anak-anak yang dia kenal. Langkah kaki orang dewasa, tetapi bukan majikan yang dulu mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Spike berdiri diam di halaman, dunianya yang baru saja dipenuhi harapan kini hancur berkeping-keping dalam keheningan yang menyesakan. Kenyataan pahit mulai menghantam Spike. Rumahnya bukan lagi rumahnya. Keluarganya telah pergi, dan orang-orang baru kini menghuni tempat yang dia anggap sebagai rumah. Dunianya yang sudah begitu keras kini bertambah kejam dengan pengkhianatan final ini. Untuk beberapa saat, Spike hanya berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia pergi dan mencari tempat baru? Atau haruskah dia tetap di sini, berharap diterima oleh penghuni baru? Kebingungan dan kesedihan bergumul dalam hatinya, mencari jalan keluar dari labirin emosi yang kompleks. Saat Spike masih terdiam dalam dilema, telinganya yang tajam menangkap suara yang memecah keheningan. Suara cipratan air disertai suara tangisan lemah seorang bayi. Suara itu datang dari arah belakang rumah, di mana Spike tahu terdapat kolam renang kecil yang dulu sering dia lihat namun tidak pernah didekati. Dengan naluri yang tajam, Spike menyadari bahaya yang mengancam. Tanpa pikir panjang, dia melompat dan berlari ke sisi lain rumah, melewati pagar rendah yang mengarah ke area kolam renang. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti sejenak. Seorang bayi kecil terombang-ambing di air. Tangan mungilnya bergerak panik melawan permukaan air yang tidak bersahabat. Tidak ada waktu untuk berpikir. Tidak ada waktu untuk merenungkan pengkhianatan masa lalu atau kemarahan yang selama ini terpendam. Yang ada hanyalah kebutuhan untuk bertindak, untuk menyelamatkan nyawa yang tak berdosa yang kini berada dalam bahaya maut. Tanpa ragu sedikit pun, naluri Spike mengambil alih. Ia melompat ke dalam kolam yang dingin, mengabaikan kelelahan dan keterbatasan fisiknya setelah perjalanan panjang. Air yang dingin menyelimutinya, berat dan menekan, tetapi fokusnya tetap tajam pada anak yang dalam bahaya.
Setiap gerakan di dalam air menjadi tugas yang luar biasa berat bagi tubuh Spike yang kelelahan. Namun, tekad untuk menyelamatkan bayi itu lebih kuat dari rasa sakitnya. Dengan kaki-kakinya yang lelah, ia berenang mendekat, membelah air dengan kekuatan yang entah datang dari mana. Saat mencapai bayi yang sedang berjuang, Spike menggigit lembut pakaian anak itu, berhati-hati agar gigitannya tidak menyakiti kulitnya yang lembut. Kemudian, dengan beban tambahan yang hampir melebihi kemampuannya, ia berenang kembali menuju tepi kolam. Beratnya bayi yang hampir tidak bergerak menguras sisa-sisa tenaganya. Setiap gerakan terasa seperti perjuangan melawan seluruh dunia. Namun, tekad tak tergoyahkan untuk menyelamatkan anak itu mendorongnya maju, membuatnya melupakan segala rasa sakit dan kelelahan. Dengan dorongan terakhir yang penuh semangat, Spike mencapai tepi kolam. Mengumpulkan semua sisa kekuatannya, ia mengangkat bayi itu keluar dari air dan meletakkannya dengan aman di dek kolam. Anak itu basah kuyup dan menangis, tapi yang terpenting, masih bernapas dan hidup. Kelelahan dan hampir tak berdaya, Spike menyeret tubuhnya sendiri keluar dari kolam dan jatuh di samping bayi itu, menggigil karena dingin dan kelelahan ekstrim. Meski begitu, naluri perlindungannya tetap bekerja. Ia berbaring di sana, menjilat wajah bayi itu dengan lembut untuk menenangkannya, menunjukkan kehangatan dan perhatian di tengah trauma yang baru saja dialami. Pada saat itulah orang tua bayi muncul, tertarik oleh suara tangisan anak mereka. Mereka terdiam dalam keterkejutan saat melihat pemandangan di depan mereka. Spike, seekor anjing asing basah kuyup, berbaring protektif di samping anak mereka yang juga basah dan menangis. Sang ayah adalah yang pertama bereaksi, berlutut di samping Spike dengan ekspresi wajah yang merupakan campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan rasa syukur yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, ia perlahan mengusap bulu basah Spike, sementara air mata tak tertahankan mengalir di pipinya. Sang ibu, yang sama terharunya, mengucapkan terima kasih berulang kali dengan suara bergetar di antara isak tangis. Diliputi rasa syukur yang mendalam, ia memeluk erat bayinya, menyadari betapa dekatnya mereka dengan tragedi yang tak terbayangkan jika bukan karena keberanian anjing asing ini. Spike benar-benar kelelahan, bahkan berjuang untuk tetap membuka mata. Gelombang kelegaan dan kehangatan dari pengakuan dan kasih sayang yang tak terduga itu menyelimutinya seperti selimut. Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, Spike merasa aman, merasa dihargai. Kehadiran manusia-manusia baik ini memulihkan sebagian dari kepercayaan yang telah hancur. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan dan penemuan bagi Spike. Keluarga barunya merawatnya dengan penuh dedikasi, memberinya makan, mengeringkan bulunya, dan menyelimuti tubuhnya dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap tindakan penuh kasih itu memperkuat ikatan mereka, membangun hubungan baru yang didasarkan pada rasa hormat dan apresiasi mendalam. Spike menerima cinta mereka dengan penuh rasa syukur, mengetahui bahwa dia benar-benar telah mendapatkan tempat baru, bukan hanya di rumah fisik, tetapi juga di hati mereka. Setiap hari membawa rutinitas baru yang menyenangkan. Sang ayah membawa Spike berjalan-jalan pagi di sekitar lingkungan, kebiasaan yang menjadi penanda baru dari ikatan mereka yang berkembang. Hubungan khusus mulai terbentuk antara Spike dan bayi yang telah diselamatkannya. Meskipun terlalu muda untuk memahami kejadian penting yang telah mengubah hidup mereka, bayi itu selalu tersenyum cerah saat berada di dekat Spike. Dari sisinya, Spike mengambil peran sebagai pelindung setia, selalu waspada dan siap menjaga kehidupan muda yang begitu berharga itu. Kisah Spike mengajarkan beberapa pelajaran mendalam tentang kehidupan dan hubungan. Ia menunjukkan bahwa cinta tanpa syarat dan kesetiaan yang teguh tidak tergantung pada bagaimana kita diperlakukan atau situasi yang kita hadapi. Meskipun sempat ditinggalkan, Spike tetap setia pada nilai-nilai dasarnya, melindungi dan menyayangi. Keluarga barunya belajar tentang pentingnya pengampunan dan penebusan. Mereka tidak pernah tahu kisah lengkap Spike sebelumnya, tetapi mereka bisa melihat tanda-tanda perjuangan dan pengkhianatan dalam matanya. Namun, dengan tindakan pengampunan dan penerimaan, mereka memungkinkan penyembuhan dan pemulihan ikatan baru yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan Spike untuk kembali ke rumah, meskipun akhirnya berbeda dari yang dia bayangkan, melambangkan ketangguhan jiwa yang tak kenal menyerah. Dia menghadapi berbagai rintangan tetapi tidak pernah kehilangan arah atau tujuan, mengajarkan kita nilai dari ketekunan bahkan saat menghadapi tantangan yang tampak tak terkalahkan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasi Anda.
Bagikan juga kepada teman atau keluarga yang mungkin perlu diingatkan tentang kesetiaan dan cinta tanpa syarat yang bisa kita pelajari dari hewan seperti Spike. Dukungan Anda membantu cerita dari balik mata menghadirkan lebih banyak kisah penuh makna seperti ini. Terima kasih telah bersama kami.